Dos akan ngebahas tentang all about SNMPTN. Semua tentang SNMPTN. Bagaimana dramanya, bagaimana nyikut-nyikut temennya, bagaimana akhir-akhir endingnya. Ada yang mungkin di layar PC komputer atau laptopnya berwarna biru atau hijau, gitu ya, biru atau hijau, ataupun merah, sehingga harus SBMPTN. Gitu. Pun sama, SBMPTN juga sama. Biru, hijau, dan akhirnya merah itu adalah pilihan. Namun, alangkah baiknya semua itu harus dipahami gitu tentang SNMPTN. Bagi kalian yang mau ikut SNMPTN, kalian bisa skip and gak usah tonton video ini kalau kalian nggak mau ikut SNMPTN. Percuma aja kita bahas panjang lebar, kalian nggak suka. Tapi kalau kak aku mau ke dinasan, sama gitu ya, gak usah dipikirin. Ini buat yang mau SNMPTN aja. Oke ya, yuk kita mulai. Yang pertama adalah eligible rank, peringkat eligible. 40%, 25%, 20% untuk kategori A, B, dan C sekolahnya. Nanti dicek aja, sekolahnya ada di top 1000 sekolah. Ada di snmptn.ac.id. Ini harus pahami banget nih, gitu, eligible ranknya ya. Jadi eligible rank ini adalah peringkat eligible kalian nanti. Itu berapa tadi? 40%. Katakanlah aku sekolahku negeri kak, masuknya kalau negeri kan 40% kebanyakan ya, 40%. Kak aku dapatnya 40%, ya udah dihitung aja. Cara ngitungnya gimana? Gampang banget. Jadi IPA dan IPS. Ingat ya, IPA dan IPS. Jadi IPA dan IPS ini IPA beda, IPS beda. Gitu. Jadi kalau misalnya IPA-nya ada IPA-nya ada katakanlah ada 160, 4 kelas misalnya. Ada IPA ada 160, berarti 40% berapa? Sekitar 64 siswa. Kalau misalnya IPS-nya katakanlah ada 200, berarti hanya 80 siswa. Gitu ya. Itu yang akan menjadi lawan kalian. Gitu seru nih. Jadi musuhnya kita adalah teman kita sendiri. Di SMA kita ya, SMA atau SMK lah. Yang kalian atau MA juga masuk intinya gitu. Nah, jadi ketika kalian eligible rank ini fokus sama peringkat kalian sendiri. Oh, peringkat kita masih masuk 40%. Itu gimana? Udah pernah Cafe 12 juga sebelumnya dicek aja. Jadi harus fokus sama diri kalian sendiri. Gitu. Dan ada kok trik-triknya. Gitu ya. Jadi eligible rank dulu. Oh, udah masuk nih Kak, masuk eligible rank gitu. Katakanlah 40%, misalnya tadi 160 ya, peringkatnya 40%, jadi sekitar 64. Nah, aku misalnya dari 64 siswa, aku peringkat 21. Wah, itu seru banget tuh. Tengah-tengah dari 64 siswa, peringkat 21. Itu gimana, Kak? Selanjutnya adalah alumni. Kenapa Kak Fidos bilang alumni? Alumni ini sedikit banyak mempengaruhi kalian. Apakah alumninya dari kampus A itu banyak, kampus B dikit, kampus C banyak banget, itu pun ngaruh. Maka kita harus tertuju kepada alumninya. Seberapa banyak kampus ngambil siswa-siswa alumni dari sekolah kita. Kalau misalnya katakanlah di kampus C nih, oh kak dari kampus C angkatan kemarin misalnya dari 64 dapatnya 20 misalnya, itu kalian kejar gitu, itu kalian kejar 20-20-nya. Kenapa? Karena kemungkinan besar akan 20 ataupun kalau nyerempet 15 lah. Tapi kalau misalnya kampus A nih misalnya nih cuma dapatnya 5-10 misalnya, ya kalian juga harus ngitung nih, oh 10 nih mentok-mentok dapatnya 7, kalau enggak 13 atau 7 deh misalnya. Harus cek dulu nih, masuk gak nih nilainya gitu. Gitu ya, jadi alumni pengaruh banget. Nah, tadi kita bahas selanjutnya adalah top 1000 sekolah. Nah, kalau misalnya alumni ini dapat nih, katakan, oh ini kita oke deh dari kampus C, itu banyak banget misalnya. Lalu kita lihat top 1000 sekolahnya. Oh, top 1000 sekolahnya ini ternyata ada perubahan.
Misalnya tahun 2021 misalnya ya. Sekolahnya itu peringkat 921 misalnya. Terus peringkat sekarang berubah jadi 835. Ngaruh nggak? Ngaruh banget. Ngaruh banget. Gitu. Pasti kan ada perubahan. Gitu. Dan biasanya jumlah dari kampus-kampus tersebut akan lebih banyak. Karena kampus juga akan melihat update-nya terkait top 1000 sekolah ini. Gitu. Oke, jadi harus dilihat terus ya ininya. Tapi top 1000 sekolah udah rilis ya kayak setahu Kak Vedo sih udah. Gitu ya. Selanjutnya adalah 2 PTN 1 jurusan atau 1 PTN 2 jurusan. Ini adalah drama banget nih. Salah satu polemik yang akhirnya jadi drama. Kenapa? Karena salah sedikit ini akan fatal banget. Kakak udah pernah bahas di video sebelumnya. Kalau misalnya mau dicek, monggo dikorek-korek aja ada kok. Gitu ya. 2 PTN 1 jurusan atau 1 PTN 2 jurusan. 2 PTN. Misalnya kampus. Misalnya tadi ya kampus A sama kampus C. Satu jurusan. Atau 1 PTN. Oke, kampus C. Jurusannya di 2. Nah, kalau misalnya fokus ke nilai, ya kan atau alumni deh, ya udah kampus C aja dibanyakin. Kampus C, kita milihnya kampus C, kampus C, kampus C, kampus C, jurusannya apa misalnya, gitu. Misalnya kampus C nih di jurusannya A sama B, atau kampus A sama kampus C jurusannya apa. Tapi dari Kak Firdaus, kalau misalnya kalian udah tahu jumlahnya dari alumni yang masuk PTN itu banyak banget di kampus C, maka pilih kampus C yang pertama, kampus B yang kedua, atau kampus C pertama, kampus A yang kedua. Walaupun, walaupun apa? Pasti ada perhitungannya dong, kayak gitu ya. Gimana perhitungannya? Pilihan satu lebih diutamakan. Gitu. Contoh, misalnya gini. hmm, ada siswa ya kan. Misalnya ada siswa di Jawa Tengah ya kan. Di kota S misalnya. Di kota S. Nah, dia pengen jurusan katakanlah atau sorry, peringkat dulu deh. Misalnya dia peringkatnya dibutuhkan itu 88 siswa. Misalnya ya. Nah, dia peringkat 63. Oke, dia peringkat 63 dari 88 siswa dia peringkat 63. Dia punya teman nih. Punya teman peringkatnya 42. Jadi 63 sama 42. 63 sama 42. Nah, peringkat yang 42 itu milih jurusannya sama kayak peringkat 63. Tapi yang peringkat 42 itu walaupun jurusannya sama, samanya di mana? Yang peringkat 42 itu masuknya ke pilihan kedua. Yang peringkat 63 itu pilihan yang pertama. Akhirnya yang peringkat 63 harusnya menang nggak? Harusnya menang. Kenapa? Karena dia di nomor pilihan satu atau diutamakan. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Pahami presentasi daya tampung. Ini ketika kalian udah menentukan pilihan satu, pilihan dua, selanjutnya adalah pahami presentasi daya tampungnya. Jadi kalau misalnya Kak pilihan satunya aku sama itu sama Kak atau bagaimana? Lihat. Jadi gini, bisa aja yang peringkat 42 nggak lolos, ya kan? Karena presentasinya itu kecil. Gitu. Makanya kenapa sih kakak pernah bahas peringkat terakhir di sekolah yang mungkin top 1000 sekolah itu peringkat paling akhir kali ya. Tapi kenapa dapat PTN? Karena presentasi daya tampungnya itu besar banget. Yang pertama. Yang kedua, di sekolah tersebut tidak ada yang milih tidak ada
yang milih dengan jurusan dan PTN yang sama. Udah auto menang gitu. Karena kita ada faktor koreksinya gitu ya. Jadi kalau misalnya minimal berapa persen, ya harus berapa persen gitu ya. Jadi kalau misalnya lolosnya itu cukup 12%, cukup nih 12% nih udah dari hitungannya. Di presentasi tersebut dia dapatnya 40%. Lolos nggak? Ya lolos banget lah. Kayak gitu. Jadi ada perhitungannya. Jadi dari awal sampai akhir, coba deh dipahami dulu eligible rank-nya, alumninya, top 1000 sekolahnya, 2 PTN 1 jurusan, atau 1 PTN 2 jurusan, dengan catatan pilihan satu lebih diutamakan ya. Tapi dari semua itu, yang terakhir adalah pahami persentase daya tampung. Kalau kalian asal milih aja, ada nggak sih kak yang peringkatnya bagus tapi nggak lolos? Ada banget, ada banget dan banyak banget gitu. Banyak banget nggak banyak gitu. Yang peringkat satu kan masuk top 1000 sekolah, ya kan? Atau peringkat berapa tapi nggak lolos ada. Kenapa? Karena hanya memilih saja gitu ya. Karena hanya milih-milih aja. Ngerasa oh nilainya bagus, ya udah pilih aja lah. Ya udah deh kalau misalnya nggak siap SNMPTN bisa SBMPTN. SBMPTN tidak semudah itu gitu ya. Kalau emang dia mentalnya kuat mah silakan. Tapi kalau misalnya di SNMPTN nggak lolos, ikut SBMPTN kak, tapi boleh nggak kak ikut jalur tes rapot? Boleh gitu ya. Karena SNMPTN sama yang SBMPTN itu fokusnya ke pusat gitu ya. Sedangkan untuk jalur rapot kan ke kampus masing-masing. Sehingga ada perbedaan kalau SNMPTN itu gratis, kalau jalur tes itu berbayar dan bayarnya ini beda-beda tergantung kampusnya dengan syarat dan ketentuan yang berbeda-beda pula. Kayak gitu ya. Jadi dipahami, semoga kalian tidak menjadi siswa-siswa yang sebelum-sebelumnya yang nggak lolos ya. Tapi kalian jadi siswa-siswi yang lolos PTN. Seru tahu kalau misalnya kalian dapat PTN lewat jalur SNMPTN. Jadi kalian katakanlah punya gap 3 atau 4 bulan misalnya sebelum kalian kuliah, silahkan mau ngapain gitu. Mau jalan-jalan, mau healing gitu. Gitu. Yang penting kalian ngerasa, wah, udah dapat PTN, udah udah punya kursi lah ya. Tinggal kalian healing, istirahat, lakukan yang kalian suka, udah siap di masa-masa kuliahnya, ya udah tinggal dipus lagi aja. Oke, mungkin dari Cafe Dos itu aja. Semoga bermanfaat. Buat yang baru gabung bisa di like dan subscribe juga videonya. Kalau mau nanya-nanya silakan di email aja. Nanti mungkin Cafe Dos masukkan di Q&A. Oke, dari Cafe Dos gitu aja. Mohon maaf lahir batin untuk kekurangannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.